Nah, ini kita add di situ. Setelah ini ya klik OK, baru setelah itu Anda bikin seperti biasa kelas baru ya, tentu dengan ada package ya. Package-nya ini bebas, silakan Anda bikin package-nya ya. Biasanya sih kalau bagus ini domain organisasi ya. Misalnya ID Telkom University, ID AC, ya, id.ac.telkomuniversity.webservice misalnya. Ini your fully qualified domain name of company ya, perusahaan ya. Ini baru bikin package-nya. Baru setelah bikin package-nya Anda bikin kelasnya. Inilah kelasnya yang nanti dijadikan web service. Tentu di dunia nyata tidak sesederhana ini ya, sangat kompleks. Di sini ada add. Add ini merepresentasikan annotation ya, annotation, penanda, mark atau ya istilahnya. Nah, kalau add path ini di atas kelas ini berarti akan menjadi nama web service ya, nama web service yang nanti ditulis di URL ya. Nah, kalau ini menjadi nama metode yang akan diakses nanti di web dari klien ya, nama metodenya. Kalau shop kan harus lewat WSDL ya. Kalau shop tahu WSDL-nya, tahu metode yang akan dipanggilnya ya. Nah, itu kalau di shop message. Kalau di RESTful cukup begini saja. Itu ya. Nah, ini tipenya apa? XML. Kalau nanti JSON, ya ini tipenya adalah JSON gitu ya. Ini metode pertama ya. Ini ada return dan ini metode kedua. Jadi ada dua metode nih. Ini ada parameternya nih. Nah, I gitu ya, parameternya. Ini juga F. I artinya integer, F artinya float. Koma ya. Misalnya. Tapi kan bisa juga F itu dimasukkan integer juga boleh gitu ya. Tapi biasanya orang menandakan kalau I itu biasanya harusnya integer biasanya. F itu harusnya ini biasanya ya, tapi ini tidak terlalu wajib sih. Bebas sih penamaannya ya. Mau A, mau B, mau C gitu ya. Yang penting ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, kita ingin coba mengembalikan di sini return message ya, pesan tapi dengan formatnya XML ya. Nah, XML itu kan biasanya di-update ini ya, XML itu gitu, kemudian ada sub tree-nya, kemudian ada yang atasnya itu ya. Misalnya ini A, ini kemudian di sini ada A-nya ya dan seterusnya ya. Nah, ini tolong dibaca lah format XML. Saya kira Anda sudah belajar di web programming ya, XML itu. Begitu juga yang kedua mengembalikan XML. Minggu depan, nah ini kita mengembalikan nanti JSON. Minggu depan ya, kita akan mengembalikan tipe JSON. Ingat ini import-importnya nih, ya tadi Java RS ya. Nih, Java RS. Gitu ya. Silakan ini ya dibaca apa ini path, apa itu produce, apa itu path parameter ya. Anda silakan dibelajar secara mandiri. Kemudian setelah itu ya karena ini dijadikan servlet berbeda dengan shop web service karena dijadikan servlet maka ini harus dikonfigurasi di web INF ya. Lokasinya di web content ya. Di web content. Jadi kalau web content ini di dalamnya ada web INF dan ada file-file HTML ya, seperti form, index.html itu taruhnya di web context gitu ya. Tapi di dalam web INF ini ada ini. Gitu ya. Nah, biasanya tulis saja ini nanti ya. Anda tuliskan saja di web INF-nya. Di sini display name, nah tadi ya, nama aplikasi. Ini menunjukkan nama aplikasi. Biasanya samakan saja dengan nama project. Tapi kalau Anda beda ya silakan berubahkan saja ininya. Kemudian ada servletnya ini XML juga ya. Ini sama sini. Ini. Servlet name-nya misalnya ini namanya bebas, ini hanya keterangan saja. Nah, ini kelas yang paling penting.
Ini kelas yang paling penting, ini adalah harus fully qualified domain name dari kelas Anda lengkap ya. Harus ini lengkap gitu ya. Oh sorry, yang ini punyanya Jersey ya. Jadi ada servetnya kerjasama dengan Jersey. Ini punya servetnya Jersey. Dan yang ini si Jersey ini mendaftarkan parameter ini. Parameter kelas Anda yang nanti dijadikan web service. Nah ini ya. Jadi kelasnya didaftarkan di dalam servlet ya. Supaya servlet tuh bisa memetakan kemana dia seharusnya memanggil web service. Jadi pakai servletnya ya. Kemudian ada parameter di servletnya itu ini. Gitu ya. Ini ya. Ininya ikutin saja ya, Komsam Jersey ini standar penamaannya gitu. Tapi yang penting itu yang di kotak ini. Kelas Anda ini didaftarkan ke dalam servlet. Kemudian setelah selesai dipetakan nih servlet Anda, yang mana dipetakan? Yang ini ya. Yang Jersey servlet ini dipetakan menjadi ini. Namanya ini res. Kasih bintang ini berarti ada parameter selanjutnya. Kenapa ada parameter selanjutnya? Karena di sini ada anggota dari parameternya di sini, servlet ini. Ya. Jadi ini yang kedua, servlet mapping. Jadi servlet mapping itu nanti memetakan servlet ini. Ya. Di dalam servlet ini, dia punya atribut web service yang nanti akan dipilih oleh servlet ketika ada request ya dari klien. Oke, setelah selesai Anda mengotak-ngatik web INF. Nah, ini berbeda dengan web application kemarin yang kemarin itu di-generate otomatis. Ini terpaksa Anda harus ketik ya. Ini harus ketik ya, karena tidak di-generate otomatis gitu ya oleh ininya. Yang di-generate itu pasti ininya saja. Nah, ini ya. Ini otomatis di-generate ya. Karena ketika Anda bikin dynamic web project itu otomatis yang ini, statement yang di atas ini itu di generate, tinggal Anda isi bawah-bawahnya gitu ya, isi bawah-bawahnya. Kalau menggunakan Spring Framework baru di generate otomatis, tuh enaknya pakai Spring Framework. Tapi ya tidak ada waktu ya, saya ngajarin Spring Framework. Kalau Spring Framework tuh serba mudah sekarang. Ya nggak apa-apa lah, kita kerja keras dulu di awal. Oke, jadi seperti ini nantinya ya. Anda setelah ini sudah selesai nih. Ketika web XML sudah dikonfigur, itu nih sudah selesai. Tinggal Anda jalankan seperti biasa, klik kanan project-nya, run project ya. Run as, run on server, pilih Tomcat-nya. Cara ngaksesnya gimana ya? Di browser Anda ngaksesnya gini. HTTP localhost 8080, kalau port Tomcat Anda 8080. Ini nama aplikasi Anda. Ini nama project atau nama yang dideklarasikan di sini ya, di web XML yang ini. Kemudian res, nah ini yang servlet yang dipetakan di web XML. Nah ini nih, res ya, yang dipetakan di web XML. Kemudian ini nama service-nya yang dianotasi di kelas yang Anda jadikan sebagai web service yang ini. Conversion service ya. Ini nama kelasnya. Jadi kelas ini ditandain dulu sebagai conversion service. Kemudian fit to ins. Nah, ini nama metode yang akan dipanggil. Apa nama metodenya? Nah, ini fit to ins. Oh, ini ya berarti ya, fit to ins. Ya. Fit to ins. Jadi dia mengkonversi dari satuan kaki ke dalam inci ya. Kemudian di sini ada parameternya. Nah, makanya di sini diisi parameternya 2. 2 kaki sama dengan berapa inci. Kemudian nanti ketika di enter, hasilnya mengirimkan pesan XML seperti ini. Jadi ada 2 feet itu sama dengan 24 inci. Jelas ya dari situ.